dia terkena pangaribawane. Dan setelah itu wajahnya berubah menjadi raksasa itu tadi. Jadi asal mulanya Prasto bisa seperti itu, Mas Bayu. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, kali ini kita masih membahas tentang tokoh, lakon maupun cerita-cerita yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Nah, mungkin pemirsa penasaran, kali ini kita mau membahas tentang apa? Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Nah, selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Nah, kemarin kita telah membahas secara detail tentang saudara kandung dari Prabu Dasamuka. Nah, untuk kali ini apakah masih ada tokoh-tokoh yang memiliki kaitan erat dengan Raja Negara Ngalengka tersebut, yaitu Prabu Dasamuka? Oh iya Mas Bayu. Nah, setelah di episode kemarin kita membahas tentang saudara kandung dari Prabu Dasamuka, antara lain ada Kumbakarna, Wibisana dan juga Sarpakenaka. Kita membahas tentang karakternya dan juga istri dan bahkan keturunannya kemarin. Nah, untuk kali ini Mas Bayu menanyakan apakah masih ada tokoh-tokoh yang istilahnya ada kesinambungannya dengan si Raja Negara Alengka, yaitu Prabu Dasamuka. Nah, setelah tokoh-tokoh kemarin ada juga Mas Bayu tokoh yang belum kita bahas secara lebih dalam, yaitu ada Patih Prasto. Patih Prasto. Nah, pertama kita mulai dari Patih Prasto dulu. Patih Prasto itu tadi merupakan Warangkapraja atau merupakan patihnya. Patih dari negara Alengka atau negara Ngalengka tadi di zaman Prabu Dasamuka. Tadi dia bertata menjadi patih tadi pada zaman Prabu Dasamuka. Nah, dia tadi Prasto tadi merupakan anak dari Prabu Sumali. Jadi masih saudara muda dari Sukesi. Nah, nama mudane, jadi sebelum nama mudane dari Prasto tadi bernama Sukeso. Ada sumber yang mengatakan sebelum namanya berganti Prasto, dia memiliki nama lain, yaitu si Sukeso itu tadi. Nah, biasanya lakon-lakon pedalangan yang menyoroti dengan tokoh Prasto tersebut pada saat epos Ramayana, kemarin kita juga telah bahas salah satu lakon, yaitu ketika Prasto gugur. Di situ diceritakan ada juga lakon Kembang Dewarna, di mana Prasto tadi diminta untuk menjaga Kembang Dewarna karena bunga tersebut merupakan titik kelemahan dari kera-kera milik Rama Wijaya. Nah, tetapi di situ bunga tersebut berhasil dicuri oleh anak buah si Rama Wijaya. Oh, jadi kembang yang dijaga tadi berhasil dicuri oleh anak buah Rama Wijaya gitu? Ya, kera-kera dari Rama Wijaya, Mas Bayu. Nah, sedangkan di perang negara Alengka, di antara pasukan negara Alengka, Dasamuka dan si Rama Wijaya, Patih Prasto tadi kan tewas, pernah saya katakan dia tewas di melawan kera kecil, yaitu Anila. Dengan cara si Prasto tadi dipukul menggunakan tugu yang dimana tugu tersebut merupakan Dewi Windradi yang sudah dikutuk oleh Resi Gutama kemarin pada saat lakon Sugriwa Subali kemarin kan, Mas Bayu, seperti itu. Oh, jadi tewasnya Patih Prasto itu karena Anila ya, Mas? Ya, benar sekali. Yang membunuh tadi adalah si Anila. Nah, setelah diceritakan Patih Prasto tadi gugur, lalu ia digantikan oleh namanya Mulotani. Jadi setelah gugur tadi kedudukan Patih diganti oleh Mulotani menggantikan si Prasto menjadi patih di negara Alengka. Nah, sedangkan ada beberapa versi juga yang menceritakan bahwasanya ketika Prasto muda, yaitu bernama Sukeso, dia tadi perwujudannya hampir sama dengan si Sukesi. Sebenarnya wajahnya tampan, akan tetapi dia terkena kutukan atau shot ketika Dewi Sukesi tadi sedang diwejang tentang ilmu oleh si Wisrawa.
Maka dari itu tentang ilmu Sestra Jendra Pangruwating Diyu, di situ diceritakan si Sukesa tadi mengintip dan dia terkena pangaribawane. Dan setelah itu wajahnya berubah menjadi raksasa tadi. Jadi asal mulanya Brasto bisa seperti itu, Mas Bayu. Nah, selanjutnya mungkin itu dulu tentang si Brasto. Selanjutnya kita membahas tentang Indrajit. Nah, tentunya Indrajit yang kita tahu dia adalah anak dari Dasamuka, Mas Bayu. Nah, tempat tinggal dari Indrajit tadi berada di Kasatriyan, namanya Kasatriyan Bikungkung Pura. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, tentang Raden Indrajit, dia memiliki istri. Istrinya bernama Dewi Indrarum. Dia merupakan anak dari Bathara Indra. Jadi Indrajit tadi walaupun anak Dasamuka, dia bisa memberi istri bidadari anaknya Bathara Indra, yaitu Dewi Indrarum. Nah, hasil pernikahannya tadi melahirkan anak perempuan, lalu diberi nama Dewi Indraji. Itu tadi, Mas Bayu. Nah, akan tetapi di dalam serat namanya Serat Ramayana yang diteruskan bahasa Jawa kuno, di situ diceritakan bahwasanya istri dari Indrajit tadi berjumlah 7 dan semuanya sangat cantik-cantik, Mas Bayu. Nah, lalu apakah si Indrajit itu memiliki pusaka andalan, Mas? Nah, tentang pusaka milik si Indrajit yang pernah saya ceritakan, bahwasanya senjata Indrajit yang sering tampil di pedalangan, yang sering digunakan di pedalangan, yaitu panah Nagaposo. Nagaposo, dan ada namanya juga panah Wimoho Nastro. Seperti itu, ada 2 itu tadi, Mas Bayu, yang sering tampil seperti Jadi itu ya si senjata milik si Indrajit tersebut. Ya, Mas Bayu. Nah, kedua senjata tersebut tentunya sangat sakti. Yang jika Nagaposo dikeluarkan tadi, jika diarahkan, anak panahnya bukanlah anak panah yang tajam tadi, namun melainkan ular-ular. Jadi banyak sekali di situ. Nah, Indrajit tadi kita membahas sedikit tentang Indrajit, flashback sedikit. Indrajit tadi merupakan anak pujan, sebenarnya anak pujan dari Wibisono. Ya, jadi yang mujo tadi ada Wibisono ketika ia akan menukar bayi Dewi Sinta yang lahir dari Dewi Tari, istri Dasamuka, dan akhirnya digantikan oleh si Indrajit yang ia dapatkan hasil dia istilahnya semedi atau mujo, yaitu mendung atau awan lah seperti itu, dan akhirnya lahirlah bayi raksasa yaitu si Indrajit itu tadi. Nah, maka dari itu nama lain dari Indrajit tadi adalah Megonondo, yang berasal yang merupakan artinya anak yang lahir dari Mego atau awan itu tadi, mendung, seperti itu, Mas Bayu. Oh, jadi itu ya, Mas, nama lain dari Indrajit yaitu Megonondo. Megonondo, seperti itu. Sebentar, Mas, sebelum Mas Kuli cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu. Oh ya. Silahkan dilanjut, Mas. Nah, setelah kita istilahnya membahas tentang lahirnya, nah tentunya kita juga membahas tentang gugure. Nah, kemarin kita juga telah membahas lakone, di mana urutan lakon ketika Indrajit kemarin gugur. Nah, ada beberapa versi yang mengisahkan tentang gugurnya Indrajit. Ada yang mengatakan bahwasanya Indrajit tewas di tangan Wibisono, namun ada juga sumber lain bahwasanya mengatakan Indrajit tadi tewas terkena panah namanya panah Rudrasara yang dilepaskan oleh si Lesmono. Dan di situ diceritakan istri-istri dari Indrajit yang berjumlah 7 itu tadi lalu melakukan belopati untuk karena saking setianya kepada si Indrajit itu tadi, Mas Bayu. Jadi ada beberapa versi yang menceritakan tentang kematian Indrajit yang gugurnya si Indrajit itu tadi, Mas Bayu. Nah, mungkin kita tutup dulu tentang Indrajit, hanya itu yang saya ketahui tentang tokoh Indrajit. Nah, selanjutnya masih ada kemarin kita pernah juga saya juga mengatakan bahwasanya ada anaknya dari Wibisono yang lahir yang bernama Trijoto. Trijoto tentunya juga sangat terkenal, dia merupakan anak dari Wibisono dengan Dewi Triwati kemarin yang saya mengatakan. Nah, Trijoto tadi, tokoh Trijoto tadi kerap tampil ketika adegan biasanya di Taman Soko. Di situ Dewi Sinta yang menjadi tawanan Dasamuka tadi kan ditempatkan di Taman Soko atau Argo Soko. Nah, di negara Alengka. Nah, di situ yang selalu menemani istilahnya dan juga meladeni apa kebutuhan dari Dewi Sinta tadi adalah Dewi Trijoto. Jadi pernah abdini lah seperti itu. Nah, Trijoto tadi selalu menghibur. Di situ dia selalu menghibur Dewi Sinta ketika si Dewi Sinta tadi terlihat sangat sedih seperti itu, Mas Bayu. Nah, di situ dikisahkan setelah perang Negara Alengka selesai pun Dewi Sinta tadi ketika diboyong oleh Rama Wijaya menuju ke negara Ayodhya, di situ diceritakan Trijoto tadi juga ikut sampai sangatlah lama lah mengabdi Sinta, menjadi abdi Sinta tadi di negara Ayodhya. Dan di situ diceritakan ada sebuah kisah yang menarik ketika di negara Ayodhya setelah Rama Wijaya kembali di situ.
Rama Wijaya kan dijadikan raja di negara Atiwidya. Di situ suatu ketika dia dihadap oleh para abdi-abdinya, anak buahnya di situ. Nah, tiba-tiba pada saat pasewakan tadi, salah satu abdi mengatakan bahwasanya Trijodo tadi sedang bermadu kasih dengan si Raden Lesmono di Taman Negara Ayodhya pada saat itu. Nah, padahal pada saat itu juga si Raden Lesmono sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut karena Lesmono tidak menyukai si Trijodo karena dia sudah bersumpah bahwasanya dia akan melakukan wadat, dia tidak nikah seperti itu, Mas Bayu. Nah, terus apa yang dilakukan sang raja, Mas, setelah mendapatkan laporan tersebut? Nah, di situ Rama Wijaya pada saat itu juga belum percaya lah akan kabar tersebut. Nah, dia mengatakan setelah dia bersemedi, setelah sekedik dia mengatakan bahwasanya ada seseorang yang menjelma menjadi saudaranya tersebut, Lesmono tadi. Maka di situ diceritakan Rama Wijaya lalu mengutus si Anoman untuk mencari orang yang menjelma tersebut menjadi Lesmono. Nah, di situ ceritakan singkat cerita Anoman tadi lalu berhasil menangkap Lesmono palsu tadi dan akhirnya dibawa di hadapan Rama Wijaya. Nah, setelah itu orang tersebut akhirnya berubah atau badar menjadi yaitu Kapi Jembawan, yaitu Kera Jembawan. Salah satu juga abdi dari si Rama Wijaya. Nah, di situ ceritakan si Jembawan tadi menyukai Trijodo sama-sama. Jadi pada saat si Trijodo berada di negara Ayodhya, ternyata gerak-gerik dari si Trijodo tadi sudah diawasi oleh si Kapi Jembawan, dia menyukai. Nah, setelah itu diceritakan si Jembawan tadi mereka berdua lalu dinikahkan. Jembawan tadi lalu dinikahkan dengan si Trijodo. Nah, setelah itu Trijodo tadi diboyong ke padepokan namanya Astono Godomadono. Astono Godomadono, dan hasil pernikahan Trijodo dengan si Jembawan tadi memiliki anak perempuan yang bernama Dewi Jembawati. Dewi Jembawati, nah ketika dewasa dia lalu diperistri oleh Prabu Kresna. Nah, setelah Prabu Kresna tadi lalu pernikahan Kresna dan Jembawati memiliki anak yang bernama Gunadewa dan Sombo, seperti itu. Oh, jadi begitu ya, Mas, kisah pernikahan Jembawan dan juga Trijodo. Trijodo salah satu tokoh yang istilahnya kerap tampil lah di epos Ramayana, itu Trijodo. Nah, setelah kita membahas tentang Trijodo dan juga Kapi Jembawan, nah salah satu anak dari si Wibisana yang terakhir yaitu Denta Wilukromo. Nah, Denta Wilukromo tadi merupakan anak dari Wibisana dengan istrinya Dewi Triwati. Dia juga diceritakan menggantikan ayahnya menjadi raja di negara Singgelo, dan di situ si Denta Wilukromo namanya tadi berubah setelah menjadi raja menjadi Prabu Bisawarna. Nah, biasanya tokoh Prabu Bisawarna itu tadi kerap tampil pada lakon tertentu, Mas Bayu. Lakon tertentu ada lakon Partokromo, di mana ia itu tadi dipasrai untuk membawa kereta Jatisuro. Sebagai syarat Arjuna tadi bisa menikah dengan si Sembodro adik Kresna, dan juga tampil juga pada lakon Gatotkaca-krama atau Gatotkaca-rabi, di mana salah satu syarat Gatotkaca tadi bisa menikah dengan Endang Pergiwo, yaitu di situ Gatotkaca harus mempunyai Bale Kencana saka Dumas, dan yang mempunyai Bale Kencana saka Dumas tadi hanyalah si Prabu Bisawarna, seperti itu, Mas Bayu. Oh, seperti itu ya, Mas, jadi ceritanya. Iya, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, ya tokoh-tokoh yang kerap tampil di epos Ramayana yang saya ketahui. Kali ini kita bahas lebih dalam lagi tentang tokoh Prahasto, ada juga Indrajit, ada juga Trijodo, dan juga si Bisawarna atau Denta Wilukromo itu tadi, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya, Mas. Sama-sama, Mas Bayu. Tadi nanti bisa dilanjut lagi di episode selanjutnya. Ya, Mas Bayu. Nah, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Gurit tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam epos Ramayana yang masih berkaitan erat dengan Prabu Dasamuka, antara lain Patih Prahasto, Indrajit, Trijodo, dan juga Denta Wilukromo. Mudah-mudahan cerita yang Mas Gurit sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.